Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiana Benediktisbianto. Dan saya Jihan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robi Evadi Manuel Tunafardi. Dan saya Olditia Mahiterisa. Perkenalkan saya Syarifah Radia Tahira Asyatri dan kami dari kelas 11. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu keadaan litosfer di SBB, sumber daya alam di SBB, bencana alam yang terjadi di SBB, dan bencana alam yang mungkin terjadi di SBB. Selamat menonton! Sebelum mengetahui tentang keadaan litosfer yang terjadi di SBB, kita perlu mengetahui apa itu litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang padat dan kaku. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batu dan sphaira yang berarti lapisan atau bola. Jadi secara harfiah, litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk kulit luar bumi. Keadaan litosfer di SBB. Litosfer wilayah Seram bagian barat yang merupakan bagian dari Pulau Seram di Provinsi Maluku, Indonesia. Berada dalam kondisi geologi dan tektonik yang aktif dan kompleks. Tatanan tektonik yang kompleks. Pertemuan tiga lempeng utama. Pulau Seram terletak di zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi dinamis antara ketiga lempeng inilah yang menjadi motor utama aktivitas geologi di wilayah ini. Selanjutnya, busur banda. Seram merupakan bagian dari busur banda, sebuah busur kepulauan vulkanik dan non-vulkanik yang terbentuk akibat tumbukan antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Bagian barat busur banda, termasuk Seram, didominasi oleh kerak benua Australia yang terakresikan. Selanjutnya, sesar-sesar aktif. Akibat tekanan dan pergerakan lempeng, wilayah Seram bagian barat memiliki banyak sesar atau patahan aktif. Sesar-sesar ini umumnya berarah barat lalu Laut Tenggara dan mengindikasikan adanya gaya kompresi yang kuat dari arah timur Laut Barat Daya. Keberadaan sesar aktif inilah yang menjadi sumber utama gempa bumi di wilayah ini. Selanjutnya, zona subduksi. Di utara Pulau Seram terdapat zona subduksi, tempat lempeng Pasifik menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Zona subduksi ini juga berkontribusi terhadap aktivitas seismik dan vulkanisme, atau meskipun tidak signifikan di Seram bagian barat. Dan yang terakhir, munculnya sesar baru. Penelitian pasca gempa tahun 2019 di Seram bagian barat mengidentifikasi adanya zona sesar baru yang sebelumnya tidak terpetakan. Sesar ini berarah utara-selatan, membentang dari Kairatu hingga Teluk Pulau Haruku, dan diduga menjadi pemicu gempa tersebut. Kondisi geologi di SBB. Kondisi geologi permukaan, batuan sedimen dan metamorf. Pulau Seram secara umum tersusun oleh batuan sedimen berumur Trias hingga Miosen, seri Australia, di bagian utara, dan batuan metamorf derajat tinggi, kompleks Kabipoto, serta batuan ultrabasa di bagian tengah dan timur, di Seram bagian barat. Batuan sedimen umumnya mendominasi. Formasi batuan. Beberapa formasi batuan yang dijumpai di Seram bagian barat antara lain formasi Kanike, batuan sedimen klastik berumur Trias, batu gamping terumbu berumur Pleistosen di Zaria Hoa Mual, serta endapan aluvial di sepanjang pantai dan sungai. Perbukitan bergelombang kuat. Morfologi Seram bagian barat didominasi oleh perbukitan bergelombang kuat yang terbentuk akibat aktivitas tektonik dan erosi. Potensi sumber daya. Wilayah Seram bagian barat memiliki potensi sumber daya geologi seperti marmer dan batu gamping dalam jumlah besar di daerah Taniwel. Selain itu, potensi panas bumi juga teridentifikasi di beberapa lokasi seperti Kairatu dan Taniwel berdasarkan data gaya berat dan aeromagnetik. Kerentanan terhadap bencana geologi. Kondisi tektonik yang aktif menjadikan Seram bagian barat sangat rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gerakan tanah, terutama setelah hujan lebat yang melanda wilayah dengan tanah labil.
Daerah rawan gempa Maluku secara umum, termaksud Seram bagian barat, merupakan wilayah yang sangat rawan gempa bumi akibat pertemuan lempeng dan banyaknya sesar aktif. Gempa bumi terkini. Beberapa gempa bumi dengan magnitudo signifikan pernah terjadi di atau dekat Seram bagian barat, menunjukkan aktivitas tektonik yang berkelanjutan. Potensi tsunami. Meskipun tidak separah wilayah lain di Indonesia, aktivitas seismik di zona subduksi utara Seram juga berpotensi memicu tsunami. Sumber daya alam di SBB. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Seram bagian barat di Maluku memiliki potensi yang signifikan di berbagai sektor. Yang pertama, perikanan dan kelautan. SBB memiliki wilayah perairan yang luas dengan potensi perikanan tangkap yang besar, termasuk ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, dan ikan karang. Pariwisata bahari juga memiliki potensi besar dengan adanya spot diving yang menarik di sekitar Pulau Manipa yang kaya akan terumbu karang dan biota laut. Yang kedua, pertanian. Sektor pertanian di SBB memiliki potensi meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi pada tanaman perkebunan seperti kelapa dan kakao. Tanaman hortikultura juga memiliki peran penting, dengan kangkung memiliki luas panen terbesar, sementara cabai rawit menjadi penyumbang produksi terbesar. Semangka juga menunjukkan produktivitas yang tinggi. Terdapat potensi besar untuk pengembangan sagu sebagai sumber daya alam multifungsi dan sumber pangan alternatif, terutama di daerah seperti Desa Hatusua. 3. Pertambangan. SBB termasuk dalam 6 wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki potensi sumber daya bahan galian mineral termasuk emas dan tembaga. Pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan yang berkelanjutan dapat menjadi dasar untuk membangun industri yang berkontribusi pada perekonomian daerah. Keempat, pariwisata. SBB memiliki potensi pariwisata alam yang beragam, termasuk air terjun Salea yang menjadi daya tarik bagi pecinta alam dan fotografi. Danau Ngade menjadi surga bagi pengamat burung dan keanekaragaman hayatinya. Pulau Kasa memiliki potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan lebih lanjut, termasuk keindahan bawah lautnya. Kelima, kehutanan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam hasil pencarian, Maluku secara umum dikenal memiliki potensi hasil hutan, kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, seperti yang ditemukan di Kecamatan Taniwel, menunjukkan adanya potensi sumber daya hutan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Potensi lain, Nira Aren. Di negeri Alang Saude, terdapat potensi besar pada tanaman enau atau aren yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Pemerintah daerah berupaya memberdayakan potensi ini menjadi komoditas unggulan. Tantangan. Meskipun kaya akan sumber daya alam, ironisnya sebagian masyarakat di SBB masih hidup di dalam kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Konversi lahan sagu menjadi lahan non-sagu dan kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sagu yang memadai menjadi tantangan dalam pengembangan potensi sagu. Bencana alam yang pernah terjadi di SBB. Bencana alam yang pernah terjadi di Seram bagian barat meliputi yang pertama, banjir. Banjir merupakan bencana yang cukup sering terjadi di Seram bagian barat. Beberapa kejadian banjir tercatat di Desa Luhu di tahun 2020, Dusun Nasiri tahun 2012, dan beberapa kecamatan lain seperti Taniwel di tahun 2024. Banjir di Dusun Nasiri pada tahun 2011 bahkan disebabkan oleh runtuhnya 2 bendungan alam. Yang kedua, tanah longsor. Longsor juga menjadi ancaman di wilayah ini, seperti yang terjadi pada Juli 2022 yang menimbulkan korban jiwa. Beberapa kecamatan seperti Seram Barat, Inamosol, dan Amalatu juga tercatat mengalami longsor. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi dengan
Magnitudo 4,9 pernah mengguncang Seram bagian barat pada Maret 2022, menyebabkan kerusakan rumah di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu. Yang keempat, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Seram bagian barat termasuk dalam zona merah rawan karhutla di Provinsi Maluku. Kebakaran hutan dan lahan pernah terjadi di Waisala, Huamual belakang pada tahun 2023 dan seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia. Potensi bencana alam yang mungkin terjadi di SBB. Melihat kondisi geografis dan catatan kejadian bencana sebelumnya, beberapa potensi bencana yang mungkin terjadi di Seram bagian barat di masa depan adalah: yang pertama, banjir. Kenapa? Curah hujan yang tinggi, terutama saat musim hujan, berpotensi menyebabkan banjir, terutama di wilayah dataran rendah dan di sekitar aliran sungai. Yang kedua adalah tanah longsor. Daerah dengan topografi curam dan kondisi tanah yang labil memiliki potensi tinggi jadinya tanah longsor, terutama saat hujan deras atau adanya aktivitas yang mengganggu kestabilan lereng. Keempat, gempa bumi. Sebagai wilayah yang berada di jalur tektonik aktif, gempa bumi dengan berbagai magnitudo memiliki potensi untuk terjadi. Meskipun tidak selalu menimbulkan kerusakan parah, gempa bumi dapat memicu bencana lain seperti tanah longsor. Yang kelima, kebakaran hutan dan lahan. Potensi kebakaran hutan dan lahan akan tetap tinggi, terutama saat musim kemarau dan adanya aktivitas manusia yang kurang hati-hati. Yang terakhir, gelombang pasang atau badai. Wilayah pesisir di Seram bagian barat juga berpotensi mengalami gelombang pasang dan badai, terutama saat terjadi cuaca ekstrim. Nah, itulah teman-teman tentang keadaan litosfer, geologi, maupun sumber daya alam yang ada di SBB maupun bencana alam yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, teman-teman, kita sebagai anak daerah, khususnya di daerah SBB, wajib mengetahui hal-hal tersebut ya teman-teman. Jangan sampai kita tidak mengetahui keadaan litosfer di daerah kita sendiri. Setelah menonton ini, teman-teman pasti semua sudah paham kan? Terima kasih teman-teman.